Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang persalinan distosia bahu. Yang pertama yaitu untuk persiapan alatnya, yaitu pertusset bak instrumen, kemudian duk steril 2 buah, kemudian handuk, kemudian 2 klem tali pusat, gunting tali pusat, gunting episiotomi, kemudian kapas DTT, air DTT, kemudian betadin yang kom yang sudah berisi betadin, 2 buah sarung tangan, kemudian alat untuk persiapan penolong di sini yaitu seperti penutup kepala, kemudian kacamata, masker, celemek, sepatu, handscoon 2 pasang. Kemudian untuk obat-obatannya di sini seperti set infus larutan klorin 0,5% dalam tempatnya, kemudian split 3 cc, oksitosin dan ergometrin. Yang pertama untuk persiapan klien di sini yaitu kita memposisikan pasien secara litotomi, kemudian kita memastikan kita tidak memakai perhiasan dan tidak memakai jam tangan. Kemudian kita memakai celemek, memakai penutup kepala, memakai kacamata, memakai masker, kemudian kita melakukan cuci tangan sampai siku dengan menggunakan air yang bersih dan mengalir. Kemudian kita keringkan dengan handuk yang bersih dan kering. Kemudian setelah itu kita melakukan pengecekan, melakukan periksa dalam untuk menilai pembukaan di sini sudah lengkap atau tidak, untuk menilai selaput ketuban dan untuk menilai bagian terendah janin. Kemudian setelah itu kita mencuci sarung tangan kita dalam larutan klorin 0,5% dan lepas secara terbalik. Kemudian kita melakukan DJJ pada janin ibu. Kemudian apabila pembukaan di sini sudah lengkap, maka kita melakukan memimpin ibu untuk menekan apabila terjadi his atau kontraksi. Kemudian apabila setelah kepala bayi di sini sudah tampak pada vulva dengan diameter 5 sampai 6 cm, maka kita letakkan duk steril di bawah bokong ibu, kemudian letakkan handuk di atas perut ibu. Kemudian kita memakai sarung tangan yang steril. Kemudian kita lakukan terus memimpin ibu untuk menekan ketika terjadi kontraksi. Kemudian saat oksiput di sini sudah berada di bawah simfisis, maka tangan kanan kita di sini melindungi perineum ibu dengan dialasi lipatan kain, kemudian tangan kiri kita di sini yaitu menahan kepala bayi supaya tidak terjadi defleksi cepat ketika kepala bayi di sini lahir, sambil memimpin ibu meneran ketika terjadi kontraksi atau his. Kemudian kita memeriksa apakah terdapat lilitan tali pusat atau tidak pada leher bayi. Kemudian kita menunggu kepala bayi lahir kepala bayi di sini melakukan putaran paksi luar dan menunggu hingga kepala janin di sini lahir. Kemudian namun apabila bahu di sini tidak dapat lahir, maka dikatakan dengan distosia bahu. Maka melahirkan bahu di sini secara MC Robert dengan teknik MC Robert. Kemudian kita lakukan episiotomi. Kemudian setelah itu kita meminta kepada ibu untuk kedua paha ibu di sini ditarik sekuat mungkin ke arah dada ibu dengan kedua tangan ibu. Kemudian kepala ibu di sini menunduk ke arah ke bawah sampai menyentuh atau mendekati pada bagian dada ibu.
Kemudian tangan sang penolong di sini yaitu secara biparietal. Kemudian tarik kepala bayi di sini ke arah posterior, maka lahirlah kepala bayi. Kemudian tarik kepala bayi di sini ke arah anterior, maka lahirlah kepala tarik kepala bayi di sini ke arah posterior, maka lahirlah bahu depan bayi. Kemudian tarik kepala bayi di sini ke arah anterior, maka lahirlah bahu belakang bayi. Kemudian setelah itu pindahkan tangan kita di sini untuk melahirkan badan bayi dengan cara sanggar susur. Kemudian setelah bayi lahir secara keseluruhan, maka letakkan bayi di sini di atas perut ibu, kemudian mengeringkan bayi, dan setelah itu mengeringkan bayi dan melakukan penilaian selintas pada bayi, kemudian ganti dengan handuk yang bersih dan kering. Kemudian memastikan pada perut ibu di sini, memastikan janin tunggal atau tidak, dan kita meminta izin kepada ibu untuk melakukan suntik oksitosin. Kemudian melakukan suntik oksitosin yaitu oksitosin 10 unit di bagian paha bagian luar ibu. Kemudian setelah itu kita melakukan mengklaim tali pusat, memotong dan melakukan pengikatan pada tali pusat. Setelah itu kita lakukan IMD bayi kepada ibu. Kemudian setelah dilakukan IMD, kita melakukan mengamati tanda pelepasan plasenta dengan melakukan perasat PTT, yaitu penegangan tali pusat terkendali. Kemudian jika terlihat tanda pelepasan plasenta, maka lahirkanlah plasenta. Kemudian setelah itu meletakkan plasenta pada tempatnya. Kemudian kita mengecek kelengkapan plasenta, dan sambil kita melakukan masase fundus pada uterus ibu. Kemudian kita melakukan penjahitan perineum. Setelah itu kita mengobservasi perdarahan dan tanda vital pasien. Kemudian setelah itu kita melakukan dekontaminasi alat, singkirkan peralatan yang sudah dipakai, kemudian bahan-bahan yang sudah terkontaminasi kita buang ke tempat sampah. Kemudian bersihkan ibu dan ganti pakaian ibu di sini, dan pastikan ibu di sini sudah merasa aman dan nyaman. Kemudian rendam semua alatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian cuci sarung tangan dalam larutan klorin 0,5% dan buka secara terbalik dan rendam. Kemudian kita mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir dan bersih. Kemudian keringkan dengan handuk yang bersih dan kering. Kemudian kita melakukan pemeriksaan vital sign, perdarahan, dan kontraksi uterus pada kala 4, dan setelah itu kita melakukan pencatatan pada rekam medis pasien setelah selesai melakukan tindakan. Sekian untuk penjelasan persalinan dari urutan persalinan distosia bahu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.